Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di ibadah keluarga sektoral Rabu 28 Oktober 2020. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Marilah kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 17, ayatnya yang pertama, abadi tak nampak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami dari pagi hingga pada saat hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing melalui live streaming yang sedang berlangsung ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan dengan membacakan Mazmur pujian yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 51 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku,
Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah jauh mazmur kita di malam hari ini, dan untuk mengaminkan mazmur pujian di malam hari ini, mari sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayatnya yang pertama dan juga yang ketiga, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama doa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami masih dilayakkan untuk membaca dan juga merenungkan sedikit tentang berita firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami yang mendengarkan berita firman-Mu yang di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberikan Roh-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang diberitakan oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetap menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, yang luar biasa sehat, sehingga sampai pada saat hari ini masih tetap mengikuti ibadah keluarga sektoral. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat dan keteladanan yang dibutuhkan orang untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, surat Ibrani ini ditulis karena Paulus ingin memberikan nasihat dan penguatan kepada orang-orang yang menerima suratnya. Karena Paulus tahu ada pergumulan yang dihadapi oleh para pembaca. Nasihat dan keteladanan dibutuhkan orang untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, surat Ibrani ini ditulis karena penulis ingin memberikan nasihat dan juga penguatan kepada orang-orang yang menerima suratnya. Karena penulis tahu ada pergumulan yang dihadapi oleh para pembaca surat tersebut, sehingga Paulus ingin menyampaikan melalui suratnya. Paulus menulis melalui suratnya. Kenapa Paulus terus? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat dan keteladanan dibutuhkan orang untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, surat Ibrani ini ditulis karena penulis ingin memberikan nasihat dan penguatan kepada orang yang menerima dan membaca surat tersebut. Penulis ini menulis karena penulis tahu ada pergumulan yang dihadapi para pembaca surat. Sehingga penulis ingin mendorong mereka supaya harus menunjukkan sikap sebagai pengikut Kristus yang baik, sebagai teladan yang bertekun di dalam iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan hari ini, tema yang diberikan untuk sama-sama kita merenungkan adalah singkirkanlah akar pahit itu. Singkirkanlah akar pahit itu. Kepahitan itu saya analogikan seperti tanaman. Kenapa saya analogikan seperti tanaman? Karena kepahitan itu ia berakar, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah. Nah, bagaimana bisa menghasilkan buah? Kita sendirilah yang membiarkan tumbuh dan berakar. Bahkan kita sendiri yang entah sengaja atau tidak memupuknya hingga makin subur. Nah, sehingga buahnya terlihat dalam relasi kita dengan sesama. Kita dapat melihat relasi dengan sesama ketika kepahitan itu tumbuh seperti tanaman. Akar pahit dalam batin tidak hanya menggerus kasih, kegembiraan, dan ketentraman dalam hidup kita, tetapi orang-orang yang di sekeliling kita juga. Hidup sering memberikan kita alasan untuk menjadi pahit. Mengapa? Kita menyimpan amarah, kebencian, dendam, putus asa, selalu mengeluh, menyalahkan orang lain, ego, iri hati, menyakiti orang lain, bahkan kita sering
membenci diri sendiri, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, penulis Ibrani menyatakan bahwa akar pahit yang tumbuh di dalam hidup jauh dari kasih karunia Allah. Ketika akar pahit itu bertumbuh dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Namun, terkadang manusia dalam relasi dengan sesama terkadang sadar ataupun tidak telah terseret jauh dari kasih karunia Allah, sehingga jiwanya menjadi lahan subur bagi tersemainya kepahitan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang legen psikoanalisis, psikiatris. Beliau adalah seorang yang bernama Carl Jung. Carl Jung ini pernah mengatakan bahwa diriku bukanlah apa yang terjadi padaku, tetapi pilihanku untuk menjadi siapa aku. Nah, saya ulangi sekali lagi, diriku bukanlah apa yang terjadi padaku, tetapi pilihanku untuk menjadi siapa aku. Bukan yang terjadi pada diriku sekarang ini yang menjadikanku seperti ini, bukan. Tetapi pilihanku untuk menjadi siapa aku. Bagaimana kita dapat memilih bagaimana kita dapat memilih menjadi siapa saya? Bagaimana kita dapat memilih untuk menjadi siapa saya? Bagaimana menentukan pilihan untuk menjadi siapa aku, siapa saya? Nah, ini cukup berat ya, Bapak Ibu, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita mau hidup dalam akar kepahitan atau kita mau singkirkan akar kepahitan agar hidup dalam kasih karunia Allah? Ini menjadi pilihan yang berat ketika kita sebagai manusia biasa menghadapi keadaan sekitar kita, di sekitarnya kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pilihan yang begitu sulit, pada saat ini penulis surat Ibrani menginginkan atau menekankan kepada kita agar supaya yang pertama terdapat di ayatnya yang ke-14, yang ke-15 dan juga yang ke-16, kita berusaha hidup damai dan kudus. Untuk menjauhkan akar kepahitan dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita berusaha hidup damai dan kudus. Jangan kita mendendam, jangan kita menyimpan segala akar kepahitan, menyimpan dendam kepada orang lain atau kepada masa lalu atau kepada tetangga atau kepada siapapun. Mari kita mau untuk ampuni dan kita mau untuk mengasihi. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, dan yang kedua, jagalah agar jangan tumbuh akar kepahitan. Bagaimana supaya kita dalam kehidupan sehari-hari mau menjaga kekudusan kita dan mau menjaga hidup damai supaya jangan tumbuh akar kepahitan. Kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam keseharian kita menjauhkan diri kita dari segala sesuatu tentang akar kepahitan. Bagaimana kita mau hidup damai dan kudus, seperti yang tadi di penjelasan yang pertama. Dan yang ketiga, janganlah hendaknya mempunyai nafsu yang rendah. Yang dimaksud nafsu yang rendah itu bagaimana? Jangan kita mempunyai keinginan yang luar biasa di batas kemampuannya kita, sehingga terjadi iri, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga menimbulkan akar kepahitan. Untuk anak-anak yang muda mungkin seringkali terjerumus dalam pergaulan yang bebas, yang tidak bisa menahan hawa nafsu mereka sehingga mereka hidup jauh dari kekudusan, hidup damai dan menimbulkan kepahitan dalam setiap hari. Nah, ini yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-16, agar janganlah hendaknya mempunyai nafsu rendahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Yang terakhir yang mau dikatakan pada saat ini oleh penulis surat Ibrani, mari singkirkan akar pahit, jangan menyimpannya dalam kehidupan kita, melainkan ampuni dan kasihi. Cabutlah akar kepahitan itu sehingga kita bisa dapat hidup bersama dalam kasih karunia Allah Bapa kita. Cabutlah kepahitan itu hingga ke akar-akarnya. Oleh sebab itu, kita dapat hidup dengan rangkulan kasih karunia Allah Bapa kita. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 434, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan berita firman-Mu di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati apa yang telah kami dengar sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari dan kami dapat menjalani itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada saat hari ini juga kami berdoa untuk setiap keluarga kami bersama dengan pergumulan kami masing-masing Tuhan. Jauh sebelum kami mengatakannya satu persatu, kami percaya bahwa Tuhan telah mengetahui pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan, kiranya Engkau mau hadir, Engkau mau memberkati setiap pergumulan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus mau menjawabnya satu persatu sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, mau jauhkan dari mara bahaya, penyakit-penyakit bahkan maut sekalipun. Tuhan, baik yang ada di Makassar maupun yang di luar Makassar. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa ada dan mau senantiasa menyertai. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa memberkati GPIB Pamase dalam masa pelayanannya. Tuhan Yesus mau memberkati Ibu Pendeta, PHMJ sampai ke warga jemaat. Tuhan melihat setiap apa yang kami alami, Tuhan melihat setiap apa yang kami gumuli di dalam jemaat. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati pergumulan yang terjadi di dalam jemaat GPIB Pamase di saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk perencanaan pembangunan gedung serbaguna GPIB Pamase. Kiranya Tuhan Yesus mau turut campur tangan supaya pada waktunya gedung tersebut dapat selesai, Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan melihat apa yang terjadi pada bangsa dan negara kami di saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap pergumulan yang terjadi pada bangsa dan negara kami di saat hari ini, Tuhan. Tuhan, kami gelisah akan adanya COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau turut campur tangan sehingga wabah ini cepat berlalu dan kami semua, Tuhan, bisa beraktivitas kembali sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami semua dapat berkumpul di gereja ini tanpa takut akan COVID-19, Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya wabah ini cepat berlalu sehingga kami yang masih beribadah di rumah dapat kembali berkumpul di gereja untuk bersekutu bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mempunyai akar kepahitan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan mau lihat, Tuhan mau campur tangan dalam setiap yang terjadi dalam kehidupannya yang menimbulkan akar kepahitan tersebut, Tuhan. Tuhan mau hadir, Tuhan Yesus mau memberikan pengampunan yang sungguh supaya mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa jauh sebelum kami menyampaikan satu persatu, Tuhan Yesus sudah mengetahui jauh dari lubuk hati kami. Tuhan, pada saat hari ini doa kami tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mau menyempurnakan doa kami sesuai dan seturut doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jalan serta Yesus setiap waktu, jalan serta Yesus
rintangan lalu, karena ku dibimbing oleh Dia setiap hari. Dan ku heranlah, betapa heranlah, betapa daku heranlah. Jalan serta Yesus setiap waktu, jalan serta Yesus rintangan lalu, karena ku dibimbing oleh Dia setiap hari. Dan ku heranlah, betapa heranlah, betapa daku heranlah. Walau pencobaan datang silih berganti, namun ku tak takut karena Yesus bimbingku. Jalan serta Yesus setiap waktu, jalan serta Yesus rintangan lalu, karena ku dibimbing oleh Dia setiap hari. Dan ku heranlah, betapa heranlah, betapa daku heranlah. Dan ku heranlah, betapa heranlah, betapa daku heranlah. Dan ku heranlah, betapa heranlah, betapa daku heranlah, betapa daku heranlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan persembahan saudara. Untuk memungut persembahan kita di malam hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan Gita Bakti 78 baitnya yang pertama dan juga yang keempat. Yesus Kristus sumber hidup.
Jemaat, mari berdiri dan mari sama-sama kita mendoakan persembahan kita di saat ini. Tuhan, berkati setiap apa yang telah kami berikan, kiranya apa yang kami berikan dapat berguna bagi GPIB Pamase dan pelayanan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari sama-sama menyanyikan Gita Bakti 126, baitnya yang pertama dan yang kedua, Damai Sejahtera Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdiri untuk sama-sama menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Engkau ku sanjung, hadiratmu selalu ada nyata di setiap langkahku.